Oke, bertemu lagi dengan channel sayangan Anda, Mas Ben. Oke, hari ini tidak seperti biasa ya. Video kita hari ini akan dibuat beda dari biasanya. Jadi, ini adalah video tentang sebenarnya sih pengalaman pribadi dari saya ketika pas itu bertemu sebuah bengkel yang sampai saat ini sering saya kunjungi. Oke. Bagaimana kisahnya? Kita saksikan di episode hari ini. Yow! Oke, jadi awal ceritanya saya kan disuruh jemput pacar. Jadi pas di pertengahan jalan tiba-tiba motornya nggak mau hidup alias mati itu. Saya nggak tahu sih kenapa. Ini pertama kali sih kenapa motor ini tiba-tiba bisa mati begitu. Ya saya dorong karena di sekitarnya nggak ada bengkel. Jadi saya dorong dulu. Lah pas 100 meter 200 meter itu ketemulah sebuah bengkel di sana. Ya langsung saja saya masukkan motor ke bengkel. Lalu si bengkel datang bertanya kenapa keadaan motornya kenapa mati. Kalau sudah saya kasih tahu mati, akhirnya disuruh masukin ke bengkelnya. Tiba-tiba saat saya kerja itu orang ini datang dengan motor mati itu. Dia dorong motor mati, saya suruh masuk aja ke bengkel saya periksa. Tadi pas benerin motor sempat ngobrol dan saya sempat lihat juga sih ada satu motor, kalau nggak salah itu motor Thunder 125 yang digarap custom. Beli itu mesin Thunder di sini buat motor-motor custom. Oh ya, kami di sini kerjakan motor custom, tapi sekedar aja, nggak terlalu besar-besar. Jadi ala-ala Chaps atau Scrambler saya kurang tahu. Iseng lah saya tanya ke bengkel, garap motor custom nggak? Seperti itu. Beli, saya punya motor Grand sih, apa bisa dibuatin custom? Saya maunya buat copi-copi itu, bisa beli? Oh bisa, gampang tuh. Bikin aja copi chopper, bawa aja sini. Nah dia nanya-nanya masalah custom gitu. Dan kebetulan dia katanya punya Grand, bisa nggak di custom? Jadi saya suruh bawa saja ke bengkel sini, orang sini bengkel custom. Oke, setelah bincang-bincang sama bengkelnya, akhirnya saya berani nanya, berapa sih budgetnya untuk membuat custom Grand ini? Ya saya tentunya kan masih awam bermain motor custom, jadi saya tanya berapa budget habisnya untuk membuat motor ini. Ya lah diskusi, dapatlah nominal dari project motor ini. Beli, kalau buat Grand itu kira-kira budgetnya berapa beli? Untuk masalah custom Grand, kalau budget kira-kira kurang lebih tuh 5-6 juta lah. 5-6 juta? Ya, kalau mau bikin kayak copi itu, tapi alirannya kan chopper gitu. Copi chopper itu Ya. ya. Jadi kisaran harga yang ditawarkan belinya itu pada saat itu sekitar 5-6 juta. 5-6 juta oke lah untuk kelas seperti saya masuk. Jadi 5-6 juta itu motor sudah bisa di jalan, udah langsung on the road ya, udah langsung jalan. Ya cukup murah sih untuk kelas-kelas kita membuat motor seperti itu. Ya, dia tanya-tanya masalah harga, saya kasih segitu, antara 5-6 juta. Dan akhirnya dia jadi ngastem motornya di bengkel saya. Oke, jadi saat pembuatan video ini project motornya sih sedang digarap. Nanti saya tunjukkan project motornya yang saya berikan ke bengkel untuk di custom. Jadi basic motornya itu adalah Grand itu. Jadi Grandnya itu masih setengah jadi. Nanti hasil akhir pasti akan kita review. Jadi saat pembuatan video ini
Motor Grand saya lagi digarap, jadi masih setengah jadi karena ini project yang saya garap nggak buru-buru ya, jadi masih digarap santai. Jadi ini motor yang saya ceritakan tadi. Untuk detailnya nanti kita review kalau sudah selesai ya. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan ini sebuah kisah dari motor ini. Jadi motor ini awalnya saya dapat itu saya punya waktu itu ada ya dari orang tua pas SMA kelas 2 kalau nggak salah. Di pas kelas 2 dikasih motornya itu Grand tahun 95. Jadi motornya itu masih standar sekali. Dan dari itu banyak sekali mengalami perubahan. Jadi dari motor standar lalu berubah menjadi motor racing. Jadi dulu ya anak muda lah. Sekarang akhirnya kayak ketemu bengkel dan melihat banyak dunia percustomer sekarang ini lagi melejit. Jadi saya tertarik untuk menggarap motor ini. Motor Grand ini saya bawalah ke bengkel teman saya ini. Sebetulnya dulu saya tuh tukang krom loh. Tukang krom hampir 10 tahunan. Nah, saya kerja di sana tuh sambil garap custom. Jadi saya tertarik sama custom itu kayak gimana sih. Akhirnya saya belajar. Dan waktu itu saya buka bengkel di rumah. Rumahnya jauh, gang kecil itu, dan ada kelas teman saya yang custom motor di sana. Terus dia nawarin tempat, dia punya tempat di luar gitu, di jalan raya dia punya tempat. Akhirnya dia tawarin, makanya saya kesini dan akhirnya saya buka di sini khusus bengkel custom. Untuk garapan custom pertama tuh ini dah yang nawarin tempat. Dia garap custom di rumah saya. Itu motor standar 250. Dan itulah motor yang pertama saya garap dan dia nawarin untuk kerja di tempatnya dia, makanya akhirnya saya buka di sini. Ceritanya panjang, jadi gini, kebetulan waktu itu saya nganggur dan adalah sepupu yang ngajakin untuk belajar di benerin sepeda motor, itu kursus lah, karena mumpung gratis sih. Saya ikut ke sana dan dapat pelatihan di sana selama 3 bulan, dan 3 bulan itu saya belajar di sana dan ternyata hobi saya nggak di sana itu, di mesin tuh bukan hobi saya itu. Jadi adalah paman yang ngajakin untuk kerja di krom. Akhirnya saya kerja di sana, saya suka dengan krom tuh karena saking lamanya, hampir 10 tahunan tuh, jadi saya bosen gitu, pingin merubah lagi, pingin custom gitu, gimana sih enaknya, sampai mana sih custom itu. Dan akhirnya saya buka bengkel sendiri khusus custom. Masalah buka bengkel di sini kurang lebih setahun, Juli ini kayaknya setahun. Terus berapa motor tuh kurang lebih udah 20-an motor, sama custom yang kecil-kecil itu kayaknya udah 20-an motor lah. Masalah customer tuh kebetulan yang punya tempat ini
dia tuh punya komunitas. Jadi disitulah keuntungannya. Teman-temannya dia tuh dipanggil untuk kesini benerin motor, buat motor di sini. Dan ada juga punya langganan si maklar-maklar tuh, dia jual beli motor custom. Nah di sanalah keuntungannya, karena punya langganan sendiri untuk bikin motor custom. Halo, namaku Akbar Maulana. Aku di sini bekerja sebagai partner kerja Mas Ben garasinya. Kebetulan juga karena keadaan sekarang itu lagi COVID, ya saya terpaksa dirumahkan. Sebelumnya saya kerja di suatu bengkel yang besar terkenal di Bali. Sekarang itu karena ada virus COVID, jadi mau nggak mau ya saya dirumahkan. Nah dari situ saya bertemu Mas Bentar. Saya ditawarkan sebuah proyek motor untuk motor grand modifikasi custom. Untuk alat sih sebenarnya banyak yang kurang ya kalau menurut saya. Tapi untuk diri kita tuh harus memang bisa berkarya dengan alat ini, sebisa semaksimal mungkin karya kita harus bagus. Untuk ya kan sambil pelan-pelan kita, apa yang kurang alatnya kita beli, apa yang kurang alatnya kita beli, terus. Asra motor ya? Oh jadi gini, apa namanya, saya kemarin udah 2 kali di sana untuk penggarapan motor. Jadi di sana gini tuh loh, dengan alat seadanya, tapi dengan hasil yang bisa sesuai lah dengan ekspektasi saya. Jadi saya itu senang di sana. Garapannya rapi, bagus, dan harganya itu pun ya kalau dibilang murah lah, di bawah harga pasaran untuk bengkel custom yang lain. Jadi kalau memang mau bikin motor ya saya rekomendasikanlah ke sana dan pasti puas. Oke, sekian dulu video episode hari ini. Nantikan video selanjutnya. Ciao. Dia mengganggu saja. Oke, untuk kalian yang sedang menonton video ini, tentu jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen. Berikan masukan-masukan positif untuk perkembangan video ini. Dan ingat, jangan lupa dihidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info seputar custom di channel ini. Oke, saya Basudewa. Bye-bye. Woo! Video selanjutnya, Cok.